Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala rabbuna jalla wa ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa yaqulu subhanahu, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah, hari ini sudah Jumat yang kesekian kali Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan untuk mengevaluasi diri sendiri. Hari Jumat adalah hari raya untuk kita umat Islam. Hari yang terbaik dari hari-hari yang ada. Beberapa ibadah Allah Subhanahu wa taala khususkan pada hari Jumat, terutama pelaksanaan salat Jumat beserta rangkaian khutbahnya. Maka melalui mimbar ini saya mengajak semua, marilah kita selalu melakukan koreksi dan evaluasi diri. Apakah peningkatan ke arah yang lebih baik atau justru mundur walaupun hanya selangkah atau setengah langkah. Sehingga dengan itu kita bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, sekaligus memompa lagi semangat untuk bisa lebih baik. Hari ini lebih baik dari hari yang kemarin, dan besok diusahakan untuk bisa lebih baik dari hari ini. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat yang berbahagia, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanfaatkan momentum khutbah Jumat untuk menyampaikan hal-hal yang penting, mengingatkan sekian banyak perkara. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan untuk kita melalui mimbar Jumat, ketika umat berkumpul, bahkan sebagian mereka yang dalam kesehariannya kurang memperhatikan ibadah salat, bahkan untuk sebagian mereka yang kurang peduli dengan masjid, hari Jumat mereka berbondong-bondong berdatangan. Oleh karena itu, melalui kesempatan ini, ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah, sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis yang begitu penting, begitu indah dan sangat mudah. Beliau memberikan penjelasan dan gambaran untuk kita dengan sebuah permisalan yang nyata, perumpamaan yang benar-benar ada dalam realita, yaitu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari di dalam As-Sahih
dari sahabat yang mulia An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerangkan mathalul qa'im fi hududillah wal waqi' fiha kamathali qaumin istahamu fi safinatin. Beliau menerangkan dan mengingatkan untuk kita bahwa hidup di dunia ini tidak mungkin mengedepankan egoisme. Tidak bisa hanya berpikir tentang diri sendiri. Hidup di dunia ini selalu dalam kebersamaan. Dari lingkup yang paling kecil yang kita sebut dengan rumah tangga hingga lingkungan yang lebih besar dari itu. Nabi Muhammad SAW juga mengingatkan melalui hadis ini masing-masing peran dan tanggung jawab. Beliau menerangkan mathalul qa'im fi hududillah wal waqi' fiha kamathali qaumin istahamu fi safinatin. Permisalan orang-orang yang berusaha untuk melaksanakan dan menegakkan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala yang tercantum di dalam Al-Qur'an dan yang tersebut di dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wal waqi'i fiha, dan pihak yang melanggarnya kamathali qaumin, itu seperti sejumlah orang istahamu fi safinatin, sama-sama menaiki sebuah kapal untuk menentukan di lantai dan dek berapa, di atas, di bawah, di tengah. Dalam pelayaran tersebut mereka mengambil langkah istahamu, membuat suatu undian, karena ternyata mereka sama-sama punya hak. Maka cara yang terbaik adalah melakukan istahamu fi safinatin. Akhirnya mereka membuat suatu proses undian. Fasara ba'duhum fi a'laha wa ba'duhum asfalaha. Hasil dari undian itu terbagi dua. Kapal penumpang yang akan berlayar, ada yang harus tinggal di atas, ada yang mesti di bawah. Ruangan dan kabin yang terbagi-bagi. Sebagian akhirnya keluar undiannya di bagian atas, sementara yang lain ada di bagian bawah. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Inilah hakikat kehidupan yang disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW melalui perumpamaan yang sangat mudah untuk difahami. Di komunitas apapun, dalam lingkup interaksi seperti apa, akan selalu ada pembagian-pembagian dan penempatan-penempatan. Ada yang di atas, ada yang di bawah, ada yang di pinggir, di tepi, ada yang di tengah. Ada yang dimajukan untuk menjadi koordinator, tapi ada yang harus mengikut. Itu hakikat kehidupan yang tidak bisa dihindari. Mau tidak mau, ada imam, ada makmum, ada pemimpin, ada yang harus mengikuti pemimpin. Ada guru, ada murid, ada pengurus, ada yang diurus, ada atasan, ada bawahan. Semuanya. Ketika masing-masing pihak sudah mengerti hak dan kewajibannya, lalu berusaha semaksimal mungkin melaksanakan kewajiban-kewajibannya, selalu diprioritaskan dan diutamakan agar bagaimana kewajiban itu bisa terlaksana, maka Allah Subhanahu wa taala sudah menjamin haknya akan diberikan. Kalaupun hak itu tidak dia dapatkan di dunia, Allah Subhanahu wa taala sudah menjamin dan menjanjikan hak-haknya itu akan diberikan lebih sempurna di akhirat nanti. Dahulukanlah kewajiban. Di dalam perumpamaan yang disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW, mereka yang tinggal di atas dan mereka yang tinggal di bawah dalam kapal yang terus berlayar. Mereka mengarungi lautan.
Faqala alladhina fi asfaliha, mereka yang kemudian terpilih untuk berada di bagian bawah, satu sama lain kemudian saling berbicara. Lau annana kharaqna fi nasibina kharqan walam nu'dzi man fawqana. Coba perhatikan. Niatan mereka baik di satu sisi, tetapi akibat, dampak dan efeknya belum terfikirkan oleh mereka. Mereka bilang, kalau kita naik terus untuk mengambil air, karena untuk mengambil air mereka harus naik tangga ke tepi kapal, kemudian mengambil air entah menggunakan tali atau alat yang semisalnya. Lalu mereka berinisiatif, lau anna kharaqna fi nasibina kharqan. Begini saja, walam nu'dzi man fawqana, daripada kita mengganggu orang yang di atas, kita naik turun, naik turun, naik turun. Apakah tidak lebih baik kita buat lubang saja di salah satu dinding kapal, tepat di bagian kita? Coba perhatikan apa niatnya. Walam nu'dzi man fawqana. Kita enggak mau mengganggu orang yang ada di atas. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa in tarakuhum wa ma aradu halaku jami'an. Kalau niat itu dibiarkan untuk kemudian dilaksanakan, yang mereka inginkan kemudian tidak dipedulikan untuk kemudian dihentikan, halaku jami'an. Yang akan tenggelam bukan hanya bagian bawah, kapal itu akan tenggelam semuanya, yang di bawah, yang di atas. Tetapi wa in akhadhu ala aidihim najau wa najau jami'an. Tapi kalau mereka menghentikan, menghalangi apa yang mereka inginkan, yang selamat bukan hanya yang di bagian bawah, tetapi najau wa najau jami'an, semuanya akan selamat. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Maka melalui hadis ini, yang terpenting untuk kita ingat selalu bahwa tidak mungkin dan jangan sampai kita mengambil inisiatif berpikir sendiri-sendiri tanpa mempertimbangkan efek dan dampaknya secara keseluruhan. Masing-masing kita punya keinginan, masing-masing kita ada kemauan. Tetapi karena kita hidup bersama-sama di suatu tempat, kita tinggal dan menetap, kemudian berdampingan satu dengan yang lain, maka bukan hanya inisiatif dan keinginan sendiri yang dimunculkan, tetapi timbanglah juga efeknya kepada yang lain. Walaupun niat itu sudah benar, meskipun tujuannya baik, tetapi tidak semua orang yang berniat baik dan bertujuan bagus kemudian memberikan dampak yang bagus juga. Hal ini mengingatkan kita bahwa kebersamaan itu selalu dijunjung tinggi. Kebersamaan tentunya di atas syariat Allah Subhanahu wa taala. Melalui hadis ini juga, jamaah salat Jumat rahimakumullah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita tentang keharusan untuk saling peduli satu dengan lain. Jangan diam, jangan pura-pura tidak tahu ketika ada satu melakukan suatu kesalahan. Ketika dia lihat, mendengar, terbukti dengan kuat, maka di sana ada syariat amar ma'ruf nahi munkar. Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam mengajarkan dan memerintahkan untuk saling menasihati satu dengan yang lainnya. Jangan dibiarkan. Semakin cepat diselesaikan akan semakin baik, karena tidak akan melebar, tidak akan merembes kemana-mana. Karena masalah yang besar semua berawal dari hal yang kecil. Masalah yang rumit disebabkan meremehkan ketika masih dalam taraf yang ringan. Masalah yang bertumpuk-tumpuk itu dikarenakan tidak segera diselesaikan satu persatu ketika timbul. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggambarkan bahwa
kesalahan yang dilakukan satu orang, akibatnya bukan hanya dirasakan oleh yang melakukan kesalahan itu sendiri, tetapi bisa jadi dan sangat mungkin akibat dan dampaknya dirasakan oleh semua yang ada. Satu oknum yang melakukan perbuatan memalukan dan tercela di luar sana, tetapi yang melihat, mendengar, yang menilai akan memberikan stigma buruk, penilaian negatif untuk semuanya. Oh, ini anak pondok, ini orang pondok. Semua akan terkena dan seluruhnya terdampak. Maka dari itu, ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah, apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW perlu untuk terus kita tumbuhkan dan kita kuatkan, sehingga benar-benar bisa menjadi fondasi untuk merawat dan menjaga kebersamaan. Karena wa in fa idza tarakuhum wa ma aradu halaku jami'an wa idza akhadhu ala aidihim najaw wa najaw jami'an. Kalau ada kepedulian satu sama yang lain, wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabri, maka keselamatan itu bisa diraih bersama-sama. Tetapi apabila hal ini diabaikan dan diacuhkan, tentunya kita tidak menginginkan hal itu terjadi. Halaku jami'an, semuanya akan tenggelam seperti yang diperumpamakan oleh Nabi Muhammad SAW. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah, keadilan itu sangat dijunjung tinggi oleh Nabi Muhammad SAW, termasuk dalam pelaksanaan amar ma'ruf nahi mungkar, penerapan nasihat. Tidak ada orang yang lebih adil dibandingkan Rasulullah SAW. Itu dicontohkan, itu benar-benar ditanamkan, dan sungguh terlihat nyata pada generasi terbaik umat ini, sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan para pengikut mereka dengan baik. Bagaimana Rasulullah SAW menegur keras para sahabat ketika mereka berusaha untuk memintakan keringanan dan memohonkan syafaat pada kasus pencurian yang terjadi, hanya dikarenakan pelakunya adalah imra'atun makhzumiyah, seorang wanita yang berasal dari kalangan terhormat dari Bani Makhzum. Nabi alaihi salatu wasallam sampai mengatakan, lau anna Fatimah binta Muhammad saraqat laqata'tu yadaha. Kurang tegas apa Nabi sallallahu alaihi wasallam? Tidak usah orang lain, jangankan siapa dia, seandainya sungguh kata Nabi sallallahu alaihi wasallam yang melakukan pencurian itu Fatimah bintu Muhammad, putri tercinta dan kesayangan beliau sallallahu alaihi wasallam, itu yang diangkat sebagai contoh. Andaikan Fatimah yang melakukan pencurian, laqata'tu yadaha, dan sudah memenuhi syarat-syarat untuk dipotong tangannya, laqata'tu yadaha, tidak ragu, pasti akan saya potong tangannya. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah, mari kita saling mensupport, kita saling mendukung dan menguatkan penegakan amar ma'ruf di antara kita dari lingkup yang paling kecil, di tiap-tiap rumah, di masing-masing keluarga, dalam ikatan persahabatan di antara kita, di dunia kerja dan di tempat usaha, di lembaga pendidikan yang dikelola, di dalam medan dakwah yang dikerjakan dan dilaksanakan bersama-sama, bahkan masyarakat yang lebih luas. Kemungkaran-kemungkaran itu terjadi, apa kiprah dan peran yang bisa kita berikan untuk mengingkari kemungkaran-kemungkaran tersebut? Banyak hal-hal yang ma'ruf belum diketahui dan belum dipelajari oleh banyak umat Islam. Usaha maksimal apa yang sudah kita kerjakan untuk menyampaikan kepada mereka, saudara-saudara kita, bahwa ini hal yang baik, ini sesuatu yang ma'ruf, ini ada keutamaannya, ini ada pahalanya.
berdasarkan ayat Allah Azza wa Jalla, sesuai dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sudah sejauh mana yang bisa kita lakukan. Maka amar ma'ruf nahi mungkar, saling nasihat-menasihati satu dengan yang lain. Kita mulai dari diri sendiri, dari lingkup yang paling kecil seperti diterangkan tadi sampai lingkup yang terluas. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan dan taufik serta hidayah untuk kita dalam melaksanakan syariat Islam yang sangat agung ini. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wassalatu wassalam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Paling tidak ada dua hal yang paling mendasar untuk kita terus belajar, untuk terus selalu diingatkan, karena manusia gampang lupa dan mudah terlena dalam melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar di lingkup apapun itu. Yang pertama, tentang ilmu, bagaimana mempraktekkan amar ma'ruf nahi mungkar, bagaimana memberikan nasihat. Lengkap sebenarnya Nabi Muhammad SAW menerangkan. Lengkap sudah contoh-contoh nyata di dalam agama kita, bagaimana mempraktekkannya. Tentunya tidak bisa disamakan amar ma'ruf nahi mungkar atau katakan memberikan nasihat. Tidak bisa disamakan antara si A, si B dan si C. Memberi nasihat seorang anak oleh orang tua tentunya berbeda ketika anak yang memberikan nasihat untuk ayah dan ibunya. Seorang pemimpin, pejabat, ketika menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar untuk rakyatnya, itu berbeda ketika ada seorang warga masyarakat yang hendak menyampaikan nasihat kepada pemimpin, kepada pejabat. Ada aturannya. Kepada seseorang yang sudah diyakini kedekatan dengan baru orang yang dikenal, Nabi alaihi salatu wasalam berbeda cara menasihatinya. Kepada orang yang jahil, yang tidak tahu sama sekali, dengan mereka yang sudah dipandang berilmu, tempat, waktu, kesempatan, cara menyampaikan, pilihan kata, ini yang kita tidak boleh berhenti untuk belajar. Bagaimana Rasulullah SAW menasihati orang-orang Badui dalam banyak momen, dalam banyak kesempatan. Kemungkaran mereka lakukan. Yang masuk ke masjid buang air kecil, fazajarahus sahabah, para sahabat sudah menghardiknya, tapi Nabi SAW mengatakan, mah, jangan, biarkan. Bahkan Nabi SAW merintahkan sahabatnya untuk ambil air satu ember, siram di tempat itu. Kemungkaran terjadi, tapi Nabi SAW mengajarkan untuk kita melihat objeknya. Oh, ini orang Badui, jahil. Cara mengingatkannya tidak seperti itu. Ada pertimbangan maslahat dan madaratnya, baik dan buruknya, dampaknya nanti seperti apa. Tetapi di kesempatan yang lain Rasulullah SAW mengingatkan sahabatnya secara langsung dengan kata-kata yang pedas. Afattanun anta ya Mu'adz. Karena Nabi SAW menempatkan segala sesuatu pada tempatnya. Itu yang disebut dengan hikmah. Tahapan-tahapannya dan bagaimana menerapkannya. Tentu ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah, itulah yang harus terus kita belajar sedikit demi sedikit, karena ilmu itu sangat luas.
Mari kita baca bagaimana Rasulullah SAW dan sahabat-sahabatnya serta para salaf melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar. Bagaimana memberikan nasihat mereka. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah, mari kita selalu mengkoreksi niat. Baik yang memberi nasihat maupun yang diberi nasihat. Yang memberi nasihat dan memberikan masukan, niatnya benar-benar lillahi ta'ala, mengharap ridhonya. Bukan karena senang melihat saudaranya melakukan kesalahan. Bukan justru merasakan kepuasan tersendiri ketika melihat temannya diketahui dan terbukti melakukan pelanggaran. Memberikan nasihat bukan untuk menghinakan, bukan untuk menjatuhkan. Memberikan nasihat bukan dalam rangka untuk disebut inilah saya yang menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Bukan untuk dipuji, bukan untuk mendapatkan apresiasi, tetapi benar-benar lillahi ta'ala. Yang diberi nasihat pun sama, memeriksa dan mengkoreksi hati. Ketika mendapatkan nasihat, responlah dengan positif. Terima itu dengan lapang dada dan senang hati. Jangan munculkan anggapan-anggapan negatif. Ketika mendapatkan nasihat, menyimpulkan hasad dia dengan saya. Gak mau dia disaingi oleh saya. Memang begitu kerjaannya dia, cari-cari kesalahan orang. Diberi nasihat mestinya dia senang. Itu tandanya masih ada yang memperhatikan. Diberi nasihat mestinya senang. Karena kekurangan-kekurangan yang ada pada dirinya masih ada kesempatan untuk diperbaiki. Jangan berpikir hal-hal yang negatif tentang mereka yang memberikan nasihat. Dan ini sesuatu yang berat. Tidak mudah memang. Maka pada akhirnya kembalilah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Memohon taufik, meminta hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala agar selalu mencurahkan kesabarannya untuk kita, melapangkan hati dan dada, membersihkan jiwa dan menjernihkan pikiran, sehingga melihat segala sesuatu itu dengan kebaikan, dengan positif, sebagaimana yang telah diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan istiqomah untuk kita hingga akhir hayat nanti, dan semoga Allah Subhanahu wa taala tidak mencabut sedikit pun dan sedetik pun dari hati kita rasa cinta kepada agama ini, rasa cinta kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan rasa cinta kita kepada talabul ilmi, dan rasa cinta kita untuk mengamalkannya. Aqulu qauli hadza subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.